Guru Penggerak Angkatan 10, saya Susi Arfiana dari SMP Negeri 3 Kajen. Saya Lestiana dari SDN 01 Rogaselo. Saya Laila Mafira dari SMA 1 Wiradis. Selamat menyaksikan. Selamat siang Bu Susi, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang Bu Lela, alhamdulillah hari ini saya sehat Bu. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah saya sehat Bu. Bagaimana Bu jadi melakukan coaching dengan rekan sejawat? Iya Ibu, jadi Baik Bu, sebelum Ibu melakukan coaching dengan rekan sejawat, sebaiknya kita supervisi dulu ya Bu. iya Ibu. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu. Ketika proses coaching nanti kira-kira apa yang akan dikembangkan dari coaching ini? Jadi begini ya Bu, yang ingin saya kembangkan nanti dari proses coaching ini, yaitu saya berharap saya bisa melakukan coach sesuai dengan alur Tirta. Yang pertama tentunya tujuan umumnya jelas, di mana pada tahap ini kedua pihak, saya dan coach saya menyepakati tujuan pembicaraan yang akan berlangsung. Dan kemudian yang kedua Ibu, saya ingin identifikasi, di mana pada saat tahap ini saya sebagai coach melakukan penggalian potensi terhadap coach saya. Kemudian yang ketiga Ibu Lela, rencana aksi pengembangan ide atau alternatif solusi untuk rencana yang akan saya buat. Dan yang terakhir Ibu, yaitu tanggung jawab tentang membuat komitmen atas hasil yang dicapai dan untuk langkah-langkah selanjutnya. Seperti itu Ibu. Baik, jadi sudah siap ya Bu? Iya, insya Allah siap Ibu. Saya berharap nanti proses coaching ini bisa berjalan dengan lancar dan nanti dapat menemukan solusi yang terbaik. Baik, jadi nanti kita akan proses coachingnya ya Bu. Ibu Susi menjadi coachnya dan Ibu Kristiana menjadi coachnya, dan saya sebagai observer. Lalu indikator apa yang ingin saya lebih perhatikan nanti Bu, supaya Bu Susi lebih berkembang di bagian kompetensi apa saja Bu? Ini Bu, saya ingin Ibu melihat saya dan memberi saran kepada saya, terutama di bagian ini Bu, kompetensi menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Cara saya mengajukan pertanyaan kepada teman saya itu nanti bagaimana, apakah sudah berbobot atau belum, seperti itu Ibu. Baik, jadi di bagian kompetensi menggali pertanyaan ya Bu, yang nanti akan saya beri perhatian lebih. Iya Ibu. Baik Bu Susi, jadi akan saya tekankan sedikit ya Bu, meskipun nanti ada indikator yang ingin lebih diperhatikan, namun bukan berarti indikator yang lain diabaikan ya Bu. Jadi nanti untuk indikator yang lainnya tetap kita perhatikan. Begitu ya Bu, apakah dapat dipahami Bu? Iya Ibu, insya Allah saya sudah paham. Alhamdulillah. Bu Susi, apakah sudah siap untuk melakukan coaching hari ini? Sudah Bu, insya Allah saya sudah siap. Siapa yang akan menjadi coachnya Bu? Yang akan menjadi coach saya rekan sejawat saya, Ibu Lestiana Bu. Baik, kalau begitu Bu Susi, silakan bisa dimulai kegiatan coaching ini. Siap Bu, saya izin untuk memanggil teman saya terlebih dahulu Ibu. Ya, silakan. Assalamualaikum Bu Lestiana, apa kabar Bu Lis hari ini? Waalaikumsalam Bu Susi, alhamdulillah sehat Bu. Namun hari ini saya masih kurang bersemangat ini Bu. Ada sedikit masalah yang saya alami. Oh ya, bagaimana kabar Bu Susi sendiri? Alhamdulillah Bu Lis, saya hari ini sehat-sehat saja. Iya, alhamdulillah. Sebelumnya, apakah Bu Susi punya waktu untuk mendengarkan keluh kesah sekarang ini Bu? Tentu Bu Lis, kebetulan hari ini saya sedang santai-santai saja. Boleh-boleh saja kalau misalnya Bu Lis mau cerita silahkan. Tapi sebelum Bu Lestiana bercerita, apa harapan Ibu dalam perbincangan kita nanti? Iya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya atas kesediaan Bu Susi untuk mendengarkan keluh kesah saya.
Begini Bu, jadi saya mendapat tugas dari kepala sekolah untuk menyeleksi dan melatih siswa khususnya kelas 5 Bu untuk mengikuti lomba MAPSI tahun ini Bu. Namun kepala sekolah menginginkan saya agar sekolah kita khususnya lomba pidato nanti bisa mendapat prestasi, bisa menjadi juara 1 di tingkat kecamatan. Padahal siswa kelas 5 itu kalau ditawari lomba mereka tidak mau Bu. Inilah yang membuat saya resah. Maka dari itu saya berharap setelah perbincangan ini saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan saya Bu. Oh baik, jadi Bulis sedang ada masalah karena siswa Bulis itu tidak mau menjadi peserta lomba MAPSI. Sedangkan Bulis saat ini sedang diberi tugas dan tanggung jawab oleh kepala sekolah untuk membina siswa untuk mengikuti lomba MAPSI tersebut. Begitu ya Bulis? Iya betul Bu Susi. Kira-kira Bulis, apakah Bulis sudah mencoba menawarkan kepada anak-anak siapa kiranya yang bersedia mau untuk mengikuti lomba MAPSI tersebut? Sekaligus apakah Bulis sudah melakukan penelusuran sebab kenapa mereka itu enggan ikut dalam lomba MAPSI itu? Iya Bu, jadi begini Bu, murid kelas 5 itu jika ditawarkan untuk mengikuti lomba apapun mereka tidak mau Bu. Setelah saya telusuri, ternyata mereka tidak bersedia mengikuti lomba karena sulit menghafal teks pidatonya Bu. Dan sebagian siswa juga merasa malu dan kurang percaya diri ketika berbicara di depan umum. Sementara di sekolah saya ini jumlah siswa sedikit sekali Bu. Jadi untuk memilih siswa mana yang sekiranya cocok untuk mengikuti lomba itu sulit Bu. Oh, jadi permasalahannya ada pada siswa yang sulit menghafal karena teksnya terlalu panjang, kemudian menghafal potongan-potongan ayat, dan juga mereka malu untuk berbicara di depan umum. Iya. Jadi Bulis berangkat dari cerita tadi yang Bulis kemukakan ke saya, penyebabnya itu, kemudian apakah Bulis apakah Bulis menginginkan kondisi ideal tertentu dari keadaan permasalahan ini? Iya Bu, jadi begini Bu, yang saya inginkan sih sebenarnya simpel saja Bu. Saya menginginkan anak-anak siap untuk mengikuti lomba dan bersemangat untuk menghafal dan latihan pidato sehingga bisa menjadi juara seperti yang diharapkan kepala sekolah pada khususnya. Saya akan melatih anak-anak Bu nantinya dengan sabar dan telaten. Saya sih setuju ya dengan keinginan dan harapan Bulis. Lalu ide apa yang sudah atau akan Ibu Bulis lakukan agar anak-anak mau dan termotivasi untuk bisa mengikuti lomba pidato MAPSI itu? Iya Bu Susi, jadi saya punya ide nih Bu. Jadi begini, karena anak beralasan teks pidato terlalu panjang dan sulit menghafal hadisnya, jadi rencananya saya akan membuat teks yang lebih pendek Bu. Nanti saya akan meringkasnya, kemudian saya juga akan membantu dalam menghafal hadisnya, serta memulai latihan dari jauh-jauh hari Bu sebelum lomba dimulai, sehingga anak-anak nantinya mempunyai banyak waktu untuk berlatih. Wah, hebat sekali ide dari Bu Listiana ini. Apakah ide itu sudah diterapkan atau belum Bu? Jika sudah, bagaimana responnya anak-anak? Alhamdulillah Bu, sudah saya terapkan ide tersebut. Namun setelah saya terapkan ada sedikit masalah lagi Bu. Jadi setelah mereka mau menghafal, saya sudah memilih anak tersebut untuk mengikuti lomba. Kemudian mereka mengalami ekspresi wajahnya yang masih kurang Bu, yang belum sesuai dengan isi pidatonya. Ya, lalu menurut Bulis, apa rencana yang akan Bulis lakukan agar ekspresi wajah anak-anak tersebut nantinya sesuai dengan isi teks pidato tersebut? Iya Bu, jadi begini Bu, saya akan membuat jadwal rencananya secara kontinu. Kemudian agar ini Bu, kegiatan latihan tersebut
bisa menjadikan ekspresi dan intonasi anak tersebut menjadi lebih baik lagi, dan secara terus menerus nanti saya akan memberikan motivasi baik untuk anak yang sudah terpilih. Selain itu gini Bu, saya akan meminta bantuan orang tua, meminta bantuan wali murid agar bisa mengecek juga di rumah, sehingga anak berlatih tidak hanya di sekolah saja Bu, namun di rumah juga dengan orang tuanya. Baik Ibu, jadi kapan nih Bu Lis akan mulai mencoba ide yang baru tadi dan melaksanakan rencana baru ini? Insya Allah sesegera mungkin Bu, rencananya sih nanti malam Bu akan saya membuat jadwalnya itu, kemudian besok anak-anak akan saya latih di sekolah. Setelah latihan di sekolah, saya akan ke rumah anak tersebut Bu untuk menemui orang tuanya agar bersedia melatih di rumah. Sekaligus saya beritahu cara melatihnya Bu agar lebih efektif. Mantap sekali Bu Lis semangatnya. Nah, kira-kira agar lebih efektif lagi nih Bu Lis, selain orang tua, siapa lagi yang akan Ibu Lis ajak kerjasama dalam menangani masalah ini? Iya Bu, jadi saya kepikiran ini Bu, saya akan bekerja sama dengan Bu Imarah Bu selaku guru agama. Karena kan beliau yang mengajar mata pelajaran pendidikan agama, tentunya beliau punya ilmu dan pengalaman yang bagus tentang pidato, khususnya pidato maksi ini Bu. Saya yakin beliau dapat membantu dalam pengolahan ekspresi dan intonasi yang ideal Bu Susi. Mantap Bu Lis, luar biasa sekali rencananya yang akan Bu Lis laksanakan. Kita ini sudah ngobrol banyak ya Bu Lis. Menurut Bu Lis, apa sih hal yang bermanfaat yang diperoleh Bu Lis dalam percakapan kita tadi? Iya, sebenarnya banyak Bu hal yang saya peroleh dari percakapan ini. Di antaranya yang semula saya bingung bagaimana cara mengatasi masalah ini, dengan percakapan hari ini saya menemukan jalan keluar Bu untuk mengatasi hal tersebut, dan saya lebih termotivasi untuk melaksanakan ide tersebut. Lalu bagaimana perasaan Bu Lis setelah kita ngobrol panjang tadi? Alhamdulillah Bu, yang semula saya galau, bingung, sekarang saya sudah tercerahkan, sudah lega, sudah senang, bersemangat. Terima kasih atas waktu dan dukungannya ya Bu Susi. Sama-sama Bu Lis, alhamdulillah saya juga ikut lega sekali Bu Lis bisa menyelesaikan permasalahan Bu Lis. Sebenarnya Bu Lis sendiri yang mengeluarkan ide-ide dari Bu Lis, ide-ide yang cemerlang. Kemudian selanjutnya Bu Lis, tentunya saya ucapkan selamat beraksi ya Bu Lis. Semoga nanti aksinya berjalan lancar sesuai dengan harapan Bu Listiana, dan nanti jangan lupa kalau misalnya setelah beraksi pencapaiannya seperti apa, Bu Lis bisa memberitahukan, mengabari saya. Iya siap Bu. Terima kasih ya Bu Susi. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak. Sama-sama Bu Lis. Kalau begitu selamat beraksi ya Bu Lis, semoga sukses. Kita akhiri ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Bu Susi tadi sudah melakukan coaching pada hari ini dengan berjalan lancar. Di sini saya akan mengajukan pertanyaan lagi Bu. Bagaimana Ibu menilai sendiri performa dari kompetensi yang tadi Bu lakukan? Alhamdulillah Bu Laila, saya sudah melakukan coaching hari ini dan saya tadi sudah menerapkan mindfulness. Saya sudah fokus kepada kunci saya sehingga kunci saya bisa leluasa dan terbuka, bisa bercerita kepada saya. Kemudian kunci saya menceritakan permasalahan yang ada. Kemudian saya juga sudah bisa memandu percakapan-percakapan coaching ini berdasarkan alur tirta. Kemudian saya juga sudah berusaha menggali apa yang dimiliki, potensi-potensi apa yang dimiliki oleh coach saya, dan saya mengarahkannya pada ide-ide sebagai pemecahan masalah. Dan yang terakhir, Ibu, saya sudah merasa menjadi pendengar yang aktif, dan saya juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan prinsip coaching. Apa yang membuat Ibu Susi menilai demikian? Ya, tentunya berdasarkan apa yang sudah kami lakukan saat kegiatan coaching tadi, Bu. Boleh saya sampaikan hasil pengamatan saya, Bu? Boleh, Ibu, silakan.
Saya mengamati tadi, Ibu memang benar-benar sudah dapat menjadi pendengar aktif sehingga membuat Kuci merasa terbuka dan nyaman bercerita. Ibu juga sudah mampu memberi pertanyaan yang berbobot yang mendorong Kuci mengeluarkan ide dan mencari solusi atas permasalahannya. Itu sudah sesuai dengan standar yang kita rujuk. Bagaimana pendapat Ibu mendengar ini? Ya, alhamdulillah sekali Bu, yang meskipun mungkin masih banyak hal yang harus saya perbaiki dan saya tingkatkan Bu. Betul kata Ibu, namun demikian saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan. Misalnya, Ibu dapat memberdayakan Kuci lebih optimal. Bagaimana pendapat Ibu? Baik Bu, saya setuju dengan pernyataan Ibu tadi. Saya akan sering berlatih coaching sehingga nanti bisa lebih dapat menggali potensi coaching. Dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan lagi performa di area ini? Saya akan mulai di sekolah saya Ibu, dan saya nanti akan rencananya berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat saya secara kontinu. Saya catat hasil pengamatan ini ke dalam form supervisi akademik ya Bu. Semoga ke depan Ibu dapat mempraktikkan kegiatan coaching ini kepada seluruh rekan guru dan semakin semangat meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah Ibu. Iya Bu. Saya rasa cukup sampai sini dulu Bu untuk supervisinya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Listiana, bagaimana kabar Ibu hari ini? Selamat siang juga Bu Susi, alhamdulillah baik. Bagaimana kabarnya Bu Susi sendiri? Alhamdulillah Bu Listiana, hari ini saya sehat-sehat saja. Bu Listiana, jadi kan hari ini Bu Listiana akan melakukan coaching dengan rekan sejawatnya? Iya, jadi Bu. Baik Bu, sebelum kita melakukan sebelum Ibu melakukan coaching dengan rekan sejawat Ibu, mari kita lakukan dulu pra-observasi Ibu. Iya Bu. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bu Listiana. Yang pertama, Bu Lis, ketika proses coaching nanti, kira-kira apa yang ingin dikembangkan Bu Listiana dari coaching ini? Iya Bu Susi, jadi begini Bu, yang ingin saya kembangkan nanti dari proses coaching ini, yaitu saya berharap Bu bahwa saya bisa melakukan sesuai dengan alur kita, sesuai dengan tujuannya ya Bu. Yang pertama yaitu di mana pada tahap ini kedua pihak coach dan coaching menyepakati tujuan pembicaraan yang akan berlangsung. Kemudian untuk yang keduanya yaitu identifikasi, di mana pada tahap ini coach melakukan penggalian potensi terhadap coaching. Nah, kemudian untuk yang ketiga, rencana aksi pengembangan ide Bu atau alternatif solusi untuk rencana yang akan dibuat. Kemudian yang terakhir yaitu tanggung jawab Bu, yaitu membuat komitmen atas hasil yang dicapai dan untuk langkah selanjutnya. Baik Bu Lis, Bu Lis sudah siap untuk melakukan semuanya? Insya Allah Bu sudah siap. Saya berharap Bu dari proses coaching ini berjalan dengan lancar dan dapat menemukan solusi yang terbaik. Baik, Bu Lis, jadi nanti saat proses coaching nih ya Bu, Ya. Ibu nanti kan menjadi coach. Rekan sejawat Ibu akan menjadi coaching. Dan saya nanti akan menjadi observer. Lalu indikator apa yang ingin Ibu Listiana ini ingin diperhatikan nanti yang lebih, supaya Bu Listiana nanti bisa lebih berkembang di bagian kompetensi ini. Kompetensi yang mana? Iya ini Bu, jadi dari proses coaching ini saya ingin Ibu melihat saya dan memberi saran saya terutama pada bagian kompetensi ini Bu, menggali pertanyaan yang berbobot. Nah, cara saya mengajukan pertanyaan kepada teman saya itu bagaimana? Apakah sudah sesuai? Apakah sudah berbobot atau belum?
Baik, jadi di bagian kompetensi menggali pertanyaan yang ingin Bu Listi lebih diperhatikan lagi. Iya betul Bu. Baik Bu, jadi akan saya tekankan sedikit ya Bu, meskipun nanti ada indikator yang ingin lebih diperhatikan, namun bukan berarti indikator yang lain nanti Bu Listiana abaikan, gitu ya. Jadi nanti untuk indikator yang lainnya tetap kita perhatikan, gitu ya Bu? Iya Bu, insya Allah saya sudah paham. Oke, baiklah. Alhamdulillah Bu, apakah sudah ada siapa yang ingin di coaching hari ini Bu? Ada Bu, rekan sejawat saya Bu Laila nanti yang akan menggiliran saya untuk saya jadikan partner coaching. Oke, baiklah. Kalau begitu ya Bu Listiana, silahkan bisa dimulai kegiatan coachingnya. Iya Bu, sebentar saya panggilkan teman saya dulu ya Bu. Baik Ibu. Assalamualaikum Bu Laila, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Bu. Namun hari ini saya masih kurang bersemangat. Ada sedikit masalah yang saya alami. Oh iya, gimana kabar Bu Wes sendiri? Alhamdulillah sehat Bu. Iya, ini sebelumnya apakah Bu Lis punya waktu untuk mendengarkan keluh kesah saya hari ini Bu? Tentu Bu, sekarang saya sedang santai Bu. Boleh-boleh saja kalau Bu Laila mau cerita, silahkan. Tapi sebelum bercerita, apa harapan Ibu dalam perbincangan kita ini? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Bu Lis untuk mendengarkan keluh kesah saya. Begini Bu, saya mendapatkan tugas dari kepala sekolah untuk menyeleksi dan melatih siswa khususnya kelas 5 untuk mengikuti lomba pidato maksi tahun ini. Kepala sekolah menginginkan agar sekolah kita khususnya lomba pidato nanti bisa mendapat prestasi, bisa menjadi juara 1 di tingkat kecamatan. Padahal siswa kelas 5 itu kalau ditawari ikut lomba mereka tidak mau. Inilah yang membuat saya resah. Maka dari itu saya berharap setelah perbincangan ini saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahannya Bu. Iya. Jadi Bu Laila punya masalah tentang siswa yang tidak mau mengikuti lomba ya Bu, padahal sudah dipercaya kepala sekolah untuk melatih peserta lomba dan diminta agar bisa mendapat juara 1. Benar begitu Bu? Iya benar Bu. Jadi apakah Bu Laila sudah mencoba menawarkan kepada anak-anak siapa yang siap mengikuti lomba pidato maksi sekaligus menelusuri alasan mereka tidak mau mengikuti lomba tersebut Bu? Begini Bu, murid kelas 5 jika ditawarkan untuk mengikuti lomba apapun mereka itu tidak mau. Setelah saya telusuri, saya tanya satu persatu, ternyata mereka tidak bersedia mengikuti lomba karena sulit untuk menghafal teks pidato. Dan sebagian siswa juga merasa malu dan kurang percaya diri ketika berbicara di depan umum. Sementara di sekolah ini jumlah siswa sedikit sehingga sulit untuk memilih siswa mana yang sekiranya cocok untuk mengikuti lomba tersebut. Oh begitu ya Bu. Oh ya, apakah bisa diceritakan Bu apa yang menjadi penyebab siswa sulit menghafal pidato dan kurang percaya diri jika berbicara di depan umum Bu? Tentu saja bisa Bu. Sebagian besar anak-anak kesulitan untuk menghafal teks pidato karena alasan mereka teks pidato terlalu panjang dan diharuskan menghafal satu hadis maupun potongan ayat beserta artinya. Untuk menghafal hadis siswa merasa kesulitan karena untuk kegiatan siswa sehari-hari jarang menghafal surat-surat dalam Al-Quran maupun hadis. Sedangkan untuk berbicara di depan umum kebanyakan dari siswa merasa malu dan gugup. Mungkin karena sebagian besar dari mereka belum mempunyai pengalaman mengikuti lomba sehingga mereka merasa malu dan gugup. Oh, jadi seperti itu Bu. Jadi dari cerita Bu Laila tadi, penyebab kesulitan dalam menghafal teks diantaranya karena teks pidato terlalu panjang ya Bu, dan harus menghafal hadis maupun potongan ayat ya Bu ya. Kemudian yang kedua, siswa merasa gugup dan malu jika berbicara di depan umum. Benar begitu Bu Laila? Iya betul sekali Bu Lis. Iya.
Kemudian Bu Laila, berangkat dari masalah tadi Bu, apa sih sebenarnya yang diinginkan Bu Laila? Jadi Bu Laila itu menghendaki kondisi yang seperti apa terkait dengan masalah tadi? Yang saya inginkan sih sebenarnya simpel Bu. Saya menginginkan anak-anak siap untuk mengikuti lomba dan bersemangat untuk menghafal dan latihan pidato sehingga bisa menjadi juara seperti yang diharapkan kepala sekolah pada khususnya dan sekolah pada umumnya. Saya akan melatih anak-anak saya dengan telaten dan sabar. Iya, wah, saya setuju sekali nih dengan harapan dan keinginan Bu Laila. Lalu ide apa yang sudah Ibu terapkan agar anak-anak mau dan termotivasi untuk mengikuti lomba pidato tersebut, Bu? Iya Bu, saya punya ide begini. Karena anak beralasan teks terlalu panjang dan sulit menghafal hadis, saya akan membuat teks yang lebih pendek lagi atau meringkas teks pidato tersebut dan membantu anak dalam menghafal hadisnya. Serta memulai latihan dari jauh-jauh hari sebelum lomba dimulai, sehingga anak-anak mempunyai banyak waktu untuk berlatih. Ya, hebat sekali ya Bu Laila ini, idenya sangat bagus. Apakah ide itu sudah diterapkan Bu? Jika sudah, bagaimana respon anak-anak? Alhamdulillah sudah saya laksanakan ide tersebut Bu. Namun setelah mereka mau menghafal dan saya memilih anak yang sudah hafal, saya mengalami kendala ekspresi wajahnya yang masih kurang sesuai dengan isi pidato tersebut. Oh, begitu ya Bu. Lalu menurut Ibu, apa rencana agar ekspresi wajah anak tersebut sesuai dengan isi pidatonya? Begini Bu Lis, saya akan membuat jadwal secara kontinu kegiatan latihan agar anak bisa berekspresi dan mengatur intonasi yang baik dan secara terus-menerus memberikan motivasi baik untuk anak yang sudah terpilih. Selain itu, saya akan minta bantuan orang tuanya agar bisa mengecek juga di rumah, sehingga anak berlatih tidak hanya di sekolah maupun di rumah dengan orang tuanya juga. Iya, baik Bu. Jadi kapan nih Bu Laila akan memulai mencoba ide dan melaksanakan rencana baru itu Bu? Sesegera mungkin Bu Lis. Nanti malam saya akan mencoba membuat jadwal kegiatan latihannya. Besok setelah latihan di sekolah, saya akan ke rumah anak tersebut untuk menemui orang tuanya agar bersedia untuk melatih di rumahnya. Sekaligus saya beritahu cara melatihnya Lis agar lebih efektif. Iya. Lis tadi sudah melakukan coaching dengan rekan sejawat Bu Listiana, sudah berjalan lancar dengan Bu Laila. Saya lihat tadi Bu Lis sudah melakukan perannya sebagai coach, kemudian Bu Laila sebagai coachee juga sudah melakukan perannya. Kemudian Bu Lis, bagaimana Ibu menilai sendiri performa Ibu dalam kompetensi tadi? Saya dapat fokus pada Puci sehingga Puci leluasa dan terbuka bercerita kepada Puci menyampaikan permasalahan yang ada Bu. Kemudian saya telah dapat memandu percakapan Puci berdasarkan alur cerita. Yang ketiga, saya dapat menggali potensi yang dimiliki Puci dan mengarahkannya pada ide-ide pemecahan masalah. Dan yang terakhir, saya mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai prinsip Puci. Apa yang membuat Ibu Lis menilai seperti demikian? Iya Bu, tentunya berdasarkan apa yang sudah kami lakukan saat kegiatan Puci tadi Bu. Boleh saya menyampaikan hasil dari pengamatan saya, Bu Listiana? Iya, tentu saja boleh Bu, silakan. Baik. Saya mengamati tadi Ibu memang benar ya, sudah dapat menjadi pendengar yang aktif sehingga membuat Puci merasa terbuka dan nyaman bercerita. Ibu juga sudah mampu memberi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yang mana pertanyaan tersebut mendorong Puci Ibu mengeluarkan ide dan mencari solusi atas permasalahannya. Itu sih sudah sesuai ya Ibu dengan standar yang kita rujuk. Terus bagaimana pendapat Ibu mendengar pengamatan saya ini? Alhamdulillah Bu, meskipun mungkin masih banyak hal yang harus saya perbaiki dan tingkatkan ya Bu. Betul kata Ibu Listiana ya,
Namun demikian saya juga melihat masih ada hal-hal yang masih bisa dikembangkan lebih lagi Ibu. Misalnya Ibu Lis dapat memberdayakan coachingnya Ibu lebih optimal lagi. Bagaimana pendapat Ibu Listiana? Baik Bu, saya setuju Bu. Saya akan sering berlatih coaching sehingga lebih dapat menggali potensi coaching. Dari diskusi kita ini Ibu Lis, apa yang sudah terbayang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan lagi performa di area ini Ibu Lis? Jadi begini Bu, saya akan mulai di sekolah dan dapat berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat secara kontinu. Saya catat hasil pengamatan ini ya Bu ke dalam form supervisi akademik. Semoga kedepannya Ibu Listiana dapat mempraktekkan kegiatan coaching ini kepada seluruh rekan-rekan sejawat Ibu Listiana di sekolah, dan Ibu Listiana juga semakin bersemangat bisa meningkatkan kualitas pembelajaran Ibu di sekolah. Saya rasa cukup ya Ibu Lis untuk observasinya. Terima kasih sekali sudah melakukan coaching ini secara baik, menyeluruh. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Laila, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Selamat siang juga Bu Listiana, alhamdulillah baik. Bagaimana kabar Bu Listiana sendiri? Alhamdulillah sehat Bu. Oh ya Bu Laila, jadi kan melakukan coaching dengan rekan sejawat hari ini? Iya Bu, jadi baik Bu, sebelum Bu Laila melakukan coaching dengan rekan sejawat, sebaiknya kita melakukan pra-supervisi dulu ya Bu? Iya Bu. Begini Bu Laila, sebelum kita melakukan coaching, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu. Ketika proses coaching nanti, kira-kira apa sih yang ingin dikembangkan dari coaching ini Bu? Jadi begini Bu, yang ingin saya kembangkan nanti dari proses coaching ini, saya berharap saya bisa melakukan coach yang sesuai dengan alur kita. Yang pertama yaitu tujuan utamanya jelas, di mana pada tahap ini kedua pihak coach dan coachee menyepakati tujuan pembicaraan yang akan berlangsung. Yang kedua, identitas, di mana pada tahap ini coach melakukan penggalian potensi terhadap coachee. Yang ketiga, rencana aksi pengembangan ide atau alternatif solusi untuk rencana yang akan dibuat. Dan yang terakhir yaitu tanggung jawab membuat komitmen atas hasil yang dicapai dan untuk langkah selanjutnya. Baik, jadi sudah siap ya Bu? Insya Allah sudah Bu. Saya berharap proses coaching ini berjalan dengan lancar dan tepat dapat menemukan solusi yang terbaik. Baik, jadi nanti kan kita proses coaching ini Bu. Ibu Laila menjadi coach dan rekan Ibu Laila menjadi coachee dan saya menjadi observernya. Lalu indikator apa yang ingin saya perhatikan nanti Bu, supaya Bu Laila nantinya bisa lebih berkembang di bagian kompetensi apa? Ini Bu, saya ingin Ibu melihat saya dan memberi saran kepada saya, terutama pada bagian kompetensi menggali pertanyaan yang berbobot. Cara saya mengajukan pertanyaan kepada teman saya, yaitu bagaimana, apakah sudah berbobot atau belum Ibu? Oh begitu ya, baik. Jadi bagian kompetensi menggali pertanyaan yang berbobot, ya, yang nantinya akan saya beri perhatian lebih. Seperti itu ya Bu ya? Iya Bu. Nah, baik Bu. Jadi saya akan tekankan sedikit ya Bu, meskipun nanti Bu Laila ada menginginkan ada indikator yang ingin lebih diperhatikan, namun bukan berarti indikator yang lain diabaikan, ya Bu ya. Jadi nanti untuk indikator yang lainnya tetap kita perhatikan, begitu ya Bu? Apakah sudah bisa dipahami? Ya Bu, insya Allah saya sudah paham ya. Alhamdulillah Bu. Bu Laila, apakah sudah siap untuk melakukan coaching hari ini? Sudah Bu, insya Allah saya sudah siap. Iya. Kalau begitu, siapa yang akan menjadi rekan sejawat Ibu nanti yang akan di coaching Bu? Rekan sejawat yang akan saya jadikan coaching yaitu Ibu Susi Bu. Oh iya. Baiklah kalau begitu, silahkan monggo Bu Laila bisa dimulai coachingnya. Siap Bu, saya izin memanggil teman saya dulu ya Bu. Iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Bu Susi? Alhamdulillah Bu Laila, saya hari ini sehat walafiat. Apa kabar Bu Laila hari ini? Saya juga alhamdulillah sehat Bu. Jika Ibu tidak keberatan, saya ingin curhat Ibu, masalah saya sama Ibu. Baik, mari kita ngobrol Bu. Kebetulan saya ada waktu. Ngomong-ngomong, apa yang Bu Susi harapkan dari perbincangan ini Bu? Saya berharap setelah perbincangan ini saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang saya alami Bu Laila. Oh begitu, baik. Kalau saya boleh tahu ada masalah apa ya Bu Susi? Begini Bu Laila, kemarin dalam pembagian tugas kepala sekolah, saya diberi tugas untuk mengajar kelas 7. Sementara kelas 7 itu kelas yang baru, di mana pembelajaran bahasa Inggris itu juga merupakan mata pelajaran baru bagi mereka. Karena ketika mereka SD, mereka belum pernah mendapatkan pelajaran itu. Yang saya alami sih dari tahun-tahun sebelumnya, saya merasa kewalahan Bu menghadapi anak-anak yang terlihat acuh, kemudian tidak tertarik sama mata pelajaran yang saya ampu. Bahkan mereka merasa itu merupakan pelajaran yang sangat asing, sehingga pembelajaran bahasa Inggris ini terkesan sangat membosankan Bu Laila. Oh begitu. Kira-kira apa yang menjadi penyebab utama dari permasalahan ini Bu Susi? Mungkin karena ini mata pelajaran yang baru ya Bu Laila, sehingga mereka mungkin merasa susah, merasa aneh, dan merasa tidak tertarik begitu. Tadi Ibu mengatakan semua karena ini hal baru bagi mereka, sehingga terasa aneh, susah, dan tidak menarik. Iya kan Bu? Iya Bu Laila, betul. Selain itu, apakah ada faktor lain Bu? Sejauh pengamatan yang saya lakukan Bu Laila, kemungkinan anak-anak tidak tertarik belajar bahasa Inggris mungkin karena saya juga masih belum menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi Bu. Selain itu, cara mengajar saya mungkin kurang menantang rasa keingintahuan mereka belajar, sehingga mereka kurang semangat untuk belajar bahasa Inggris. Jadi setelah mengetahui penyebab permasalahan tersebut, apa langkah-langkah yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi semua ini Bu? Rencananya Bu, saya akan merancang pembelajaran dengan metode-metode yang lebih efektif, yang nantinya dapat membangkitkan rasa keingintahuan siswa dan semangat belajar siswa. Saya juga punya rencana akan mencari ide-ide dari beberapa referensi Bu. Baik, jadi menurut Bu Susi, metode yang bagaimana yang bisa membangkitkan semangat belajar siswa baru itu Bu? Oh iya Bu Lela, saya tuh pernah melakukan beberapa trik pembelajaran yang menarik bagi siswa. Dulu ketika saat saya mengganti mengajar dari rekan sejawat saya di kelas 8, saya pernah mencobanya dan saat itu berhasil Bu. Sepertinya saya perlu nih mencoba kembali trik tersebut di kelas saya nanti. Baik, berarti sekarang Bu Susi sudah tahu apa yang akan Ibu lakukan. Berikutnya langkah-langkah seperti apa saja yang akan Ibu terapkan di kelas Ibu? Langkah-langkah yang akan saya terapkan mungkin saya akan membuat password bersama, password bahasa Inggris yang akan kita gunakan sebelum masuk ke dalam kelas. Kemudian saya akan menggunakan media pembelajaran yang interaktif, kemudian menggunakan berbagai kegiatan ice breaking yang seru, lalu mengingatkan keyakinan kelas yang nantinya akan kita buat bersama. Terakhir tentunya saya akan merefleksi setiap pembelajaran yang sudah saya lakukan. Baik, kira-kira kapan Bu Susi akan mulai menerapkannya Bu? Tahun pelajaran ini Bu, tahun pelajaran 2024-2025. Wah baik, langkah-langkah dan rencana aksi yang akan Ibu lakukan sudah sangat baik. Selanjutnya, apa sih komitmen dari Bu Susi terhadap hal yang akan Ibu lakukan? Saya akan mulai menerapkan secepatnya. Dan saya sih akan berusaha untuk konsisten menggunakan metode-metode yang bervariasi agar nanti siswa tidak merasa jenuh.
Baiklah, siapa saja yang dapat membantu Ibu dalam komitmen ini dan apa tindak lanjut yang akan Ibu Susi lakukan untuk menjaga komitmen itu? Sepertinya saya akan berkoordinasi dengan rekan sejawat saya sesama guru mata pelajaran bahasa Inggris. Saya berharap untuk bisa mendapatkan teknik-teknik yang lebih beragam dan teknik-teknik yang efektif untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Baik Bu Susi, dari hasil obrolan kita tadi, bagaimana perasaan Ibu saat ini? Apakah merasa jauh lebih baik? Tentu Bu Laila, saya merasa sangat lega sekali karena sudah mendapat gambaran untuk menghadirkan pembelajaran yang menarik bagi siswa baru. Kemudian saya juga menjadi bersemangat untuk membangkitkan rasa keingintahuan mereka untuk belajar bahasa Inggris. Mudah-mudahan sih solusi ini dapat membuahkan hasil yang lebih baik dan saya pun bisa terus meningkatkan kompetensi mengajar saya di dalam kelas. Amin. Terus semangat Ibu Susi. Kira-kira apa ada hal lain yang ingin Ibu sampaikan lagi, Bu? Saya rasa sudah cukup Bu Laila. Terima kasih banyak Bu Laila sudah meluangkan waktu Ibu untuk ngobrol sama saya. Baik Bu, tetap semangat dan sukses selalu ya Bu Susi. Amin, terima kasih Bu Laila. Ya, sama-sama Bu Susi. Mari kita sudahi ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Laila. Alhamdulillah sudah selesai ya Bu. Tadi proses coachingnya. Saya ada sedikit pertanyaan nih Bu setelah Bu Laila tadi melakukan proses coaching. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, bagaimana sih Ibu menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi Bu? Dalam kompetensi yang sudah tadi saya lakukan, yang pertama yaitu saya dapat fokus pada kunci sehingga kunci leluasa dan terbuka bercerita pada kunci menyampaikan permasalahan yang ada. Yang kedua, saya telah dapat memandu percakapan kucing bersama alur cerita. Yang ketiga, saya dapat menggali potensi yang dimiliki kucing dan mengarahkannya pada ide-ide permasalahan. Yang keempat, saya mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan prinsip-prinsip kucing. Iya, bagus sekali Bu ya. Terus, apa yang membuat Ibu menilai demikian Bu? Tentunya berdasarkan apa yang sudah saya lakukan saat kegiatan coaching tadi Bu. Itu ya Bu ya. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Bu? Boleh Bu, silakan. Jadi begini Bu, yang saya amati tadi Bu, dari proses coaching, saya mengamati tadi Ibu memang benar sudah dapat menjadi pendengar aktif sehingga membuat Kuci merasa terbuka dan nyaman bercerita. Ibu juga sudah mampu memberi pertanyaan yang berbobot, yang mampu mendorong Kuci mengeluarkan ide dan mencari solusi atas permasalahannya. Itu sudah sesuai Bu dengan standar yang kita tuju. Bagus sekali. Terus bagaimana pendapat Ibu dengan ini? Alhamdulillah. Meskipun mungkin masih banyak hal yang harus saya perbaiki dan tingkatkan Bu. Iya, betul kata Ibu. Namun demikian, saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan loh Bu. Misalnya Ibu dapat memberdayakan Kuci lebih optimal. Bagaimana pendapat Ibu? Baik Bu, saya setuju. Saya akan sering berlatih kucing sehingga lebih dapat menggali potensi kucing. Iya, baik Bu. Dari diskusi kita ini ya Bu, apa yang sudah Bu Laila terbayang akan apa yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan lagi performa di area ini Bu? Saya akan mulai di sekolah dan dapat berkolaborasi dengan rekan sejawat secara kontinu Bu. Iya. Saya catat dulu ya Bu. Tadi sudah saya catat hasil pengamatan ini. Nanti akan saya masukkan ke dalam form supervisi akademik ya Bu ya. Semoga ke depan Ibu dapat mempraktikkan kegiatan coaching ini kepada seluruh rekan guru dan semakin semangat
meningkatkan kualitas pembelajaran Ibu di sekolah. Saya rasa cukup sekian ya Bu diskusi kita kali ini. Semoga kedepannya dapat lebih baik lagi ya Bu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.